Dalam bab kebiasaan 2, merujuk pada tujuan akhir, subbab menulis dan menggunakan pernyataan misi pribadi dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey menekankan pentingnya memiliki pernyataan misi pribadi sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan yang efektif dan bermakna. Pernyataan misi pribadi adalah sebuah pernyataan tertulis yang menjelaskan siapa kita, apa yang paling kita hargai, dan kemana arah hidup yang ingin kita capai. Ini bukan sekadar daftar tujuan, melainkan refleksi mendalam atas nilai-nilai inti yang akan memandu semua keputusan dan tindakan kita. Sewaktu kita masuk jauh ke dalam diri kita sendiri, kita mengerti dan menyelaraskan kembali paradigma kita agar selaras dengan prinsip yang benar. Kita menciptakan sebuah pusat yang efektif dan memberdayakan, serta sebuah lensa yang bersih untuk melihat dunia. Kita pun dapat memfokuskan lensa itu pada bagaimana kita, sebagai individu yang unik, berhubungan dengan dunia. Dalam usaha memberikan ekspresi verbal pada keunikan tersebut, kita kembali diingatkan pentingnya proaktivitas dan bekerja di dalam lingkaran pengaruh kita. Mencari makna abstrak dari hidup di lingkaran kepedulian, sama dengan melepaskan tanggung jawab proaktivitas kita, sehingga melepaskan ciptaan pertama kita ke tangan keadaan dan orang lain. Tanggung jawab pribadi atau proaktivitas adalah dasar ciptaan pertama. Kembali ke metafora komputer. Kebiasaan 1 mengatakan, Anda adalah pembuat program. Kebiasaan 2 lalu berkata, tulis programnya. Sebelum kita menerima gagasan bahwa kita bertanggung jawab, bahwa kitalah pembuat programnya, kita tidak akan benar-benar menuliskan programnya. Sebagai orang yang proaktif, kita dapat memulai dengan memberi ekspresi pada cita-cita kita nantinya, dan pada apa yang ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Kita dapat menulis sebuah pernyataan misi pribadi atau konstitusi pribadi. Pernyataan misi bukanlah sesuatu yang kita tulis dalam semalam. Dibutuhkan introspeksi yang mendalam, analisis yang cermat, ekspresi yang bijaksana, dan acap kali penulisan-penulisan ulang untuk menghasilkan bentuk terakhir. Mungkin kita memerlukan beberapa minggu, bahkan bulan, sebelum kita merasa benar-benar nyaman dengannya. Sebelum kita merasa pernyataan itu merupakan ekspresi yang lengkap dan ringkas dari nilai dan arah kita yang terdalam. Meskipun begitu, kita perlu meninjaunya secara teratur dan membuat perubahan kecil sewaktu tahun-tahun berikutnya, memberi wawasan tambahan atau perubahan keadaan. Menggunakan seluruh otak kita, kesadaran diri kita, memberi kekuatan kepada kita untuk memeriksa pikiran kita sendiri. Ini khususnya membantu menciptakan pernyataan misi pribadi, karena kedua anugerah manusiawi yang unik yang memungkinkan kita mempraktikkan kebiasaan 2, yaitu imajinasi dan suara hati, terutama merupakan fungsi otak sebelah kanan. Mengerti bagaimana menyadap kapasitas otak kanan sangat meningkatkan kemampuan penciptaan pertama kita. Semakin kita dapat memanfaatkan kapasitas otak kanan kita, semakin lengkap kita memvisualisasikan, melakukan sintesa melampaui waktu dan keadaan sekarang, memproyeksikan keseluruhan gambar dari apa yang kita ingin kerjakan dan cita-cita kita nantinya. Meluangkan perspektif. Jika kita orang yang proaktif, kita tidak perlu menunggu keadaan orang lain mendatangkan pengalaman yang meluaskan perspektif kita. Kita dapat secara sadar menciptakan pengalaman kita sendiri. Melalui kekuatan imajinasi kita, kita dapat menggambarkan pemakaman kita sendiri, seperti sudah dilakukan sebelumnya. Tulislah eulogi kita sendiri. Coba tuliskan saja. Buatlah secara spesifik. Kita dapat membayangkan masa pensiun kita dari pekerjaan kita yang sekarang. Kontribusi apa? Prestasi apa yang ingin kita capai dalam bidang kita? Apa rencana yang akan kita miliki sesudah pensiun? Apakah kita akan memasuki karier kedua? Luaskan pikiran kita. Visualisasikan dalam rincian yang kaya. Libatkan sebanyak mungkin emosi dan perasaan. Libatkan sebanyak mungkin indera kita. Ada beberapa teknik pemakaian imajinasi yang dapat membuat kita berhubungan dengan nilai-nilai kita. Jika orang berusaha secara serius mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi mereka dalam hidup mereka, ingin menjadi apa mereka sebenarnya nanti, dan apa yang ingin mereka kerjakan, mereka menjadi sangat alim. Mereka mulai berpikir dalam hubungan yang lebih luas ketimbang hari ini dan esok. Visualisasi dan afirmasi.
Kepemimpinan pribadi bukanlah pengalaman tunggal. Kepemimpinan ini tidak dimulai dan berakhir dengan penulisan pernyataan misi pribadi. Hal ini lebih merupakan proses yang berlangsung terus-menerus untuk menempatkan visi dan nilai kita di hadapan kita dan proses menyelaraskan hidup kita dengan hal-hal yang paling penting tersebut. Dan dalam upaya itu, kapasitas otak kanan yang kuat dapat sangat membantu kita sementara kita bekerja untuk memadukan pernyataan misi pribadi kita ke dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah salah satu aplikasi lain dari merujuk pada tujuan akhir. Dr. Charles Garfield telah mengadakan penelitian ekstensif tentang orang-orang yang berprestasi puncak, baik dalam olahraga maupun bisnis. Salah satu dari hal utama yang diperlihatkan dari penelitiannya adalah bahwa hampir semua atlet kelas dunia dan orang-orang yang berprestasi lain adalah bahwa mereka suka melakukan visualisasi. Mereka melihatnya, mereka merasakannya, mereka mengalaminya sebelum mereka benar-benar melaksanakannya. Mereka memulai dengan tujuan akhir. Kita dapat melakukannya pada setiap bidang kehidupan kita. Otak kanan kreatif dan visual kita adalah salah satu aset kita yang paling penting, baik dalam menciptakan pernyataan misi pribadi kita maupun memadukannya dalam hidup kita. Dalam kepemimpinan pribadi yang efektif, teknik visualisasi dan afirmasi muncul secara wajar dari fondasi tujuan yang sudah dipikirkan masak-masak dan tuntas dan prinsip yang menjadi pusat dari kehidupan seseorang. Teknik-teknik tersebut sangat berarti bagi penulisan ulang naskah dan pemrograman ulang terhadap penulisan tujuan dan prinsip yang terikat di dalam hati dan pikiran seseorang. Afirmasi dan visualisasi merupakan pembuatan program, dan kita harus yakin bahwa kita tidak menyerahkan diri pada pembuatan program apapun yang tidak selaras dengan pusat dasar kita atau tidak berasal dari sumber yang berpusat pada usaha menghasilkan uang, kepentingan diri, atau apapun selain prinsip yang benar. Mengidentifikasi peran dan sasaran. Tentu saja, otak kiri yang logis atau verbal juga menjadi penting ketika kita berusaha menangkap citra, perasaan, gambaran otak kanan kita ke dalam kata-kata pernyataan misi tertulis. Seperti halnya latihan pernapasan, membantu memadukan tubuh dan pikiran. Menulis merupakan semacam aktivitas otot psikoneural yang membantu menjembatani dan memadukan pikiran sadar dan bawah sadar. Kegiatan menulis menyaring, mewujudkan dan menjelaskan gagasan, dan membantu memilih suatu kesatuan menjadi bagian-bagian. Kita masing-masing mempunyai sejumlah peran yang berbeda dalam hidup kita, yaitu bidang atau kapasitas yang berbeda di mana kita memiliki tanggung jawab. Sebagai contoh, kita mungkin saja mempunyai peran sebagai individu, suami, ayah, guru, dan usahawan, dan masing-masing peran ini penting. Kita mungkin menemukan bahwa pernyataan misi kita akan menjadi jauh lebih seimbang, jauh lebih mudah dikerjakan jika kita merincinya menjadi bidang peran-peran yang spesifik pada hidup kita dan sasaran-sasaran yang ingin kita capai pada masing-masing peran. Seorang eksekutif pernah menggunakan gagasan tentang peran dan sasaran untuk menciptakan pernyataan misi berikut ini. Misi saya adalah untuk hidup dengan integritas dan membuat perbedaan bagi hidup orang lain. Untuk memenuhi misi ini, saya berbuat amal. Saya mencari dan mengasihi orang lain, tiap orang lepas dari situasinya. Saya berkorban. Saya mencurahkan waktu, bakat, dan sumber daya saya untuk misi saya. Saya membangkitkan semangat. Saya mengajar melalui contoh bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan dan bahwa setiap Goliat dapat dikalahkan. Saya menimbulkan dampak. Apa yang saya kerjakan membuat perbedaan pada hidup orang lain. Peran-peran berikut ini merupakan prioritas dalam mencapai misi saya. Suami, pasangan saya adalah orang terpenting dalam hidup saya. Bersama-sama kami menyokong buah-buah dari keselarasan, kerajinan, amal, dan hemat. Ayah, saya membantu anak-anak saya mengalami sukacita yang lebih besar dalam hidup mereka. Putra atau saudara saya selalu siap untuk menyokong dan mengasihi. Agen perubahan, saya seorang katalisator untuk pengembangan prestasi tinggi dalam organisasi besar. Pelajar, saya belajar hal-hal baru yang penting setiap hari. Menulis misi kita berkenaan dengan peran-peran penting dalam hidup kita
akan memberi keseimbangan dan keselarasan kepada kita. Penulisan misi ini membuat masing-masing peran tetap jelas di hadapan kita. Kita dapat meninjau peran kita secara teratur untuk memastikan bahwa kita tidak terserap sepenuhnya oleh satu peran kita dan mengesampingkan peran-peran lain yang sama atau bahkan lebih penting dalam hidup kita. Sesudah kita mengenali pelbagai peran kita, maka kita dapat berpikir tentang sasaran jangka panjang yang kita ingin capai pada masing-masing peran itu. Kita kembali masuk ke otak kanan, menggunakan imajinasi, kreativitas, suara hati, dan inspirasi. Jika sasaran ini merupakan perluasan dari pernyataan misi yang didasarkan pada prinsip yang benar, ia secara vital akan berbeda dengan sasaran yang umum ditetapkan orang. Sasaran tersebut akan selaras dengan prinsip yang benar, dengan hukum alam, yang memberi kita kekuasaan yang lebih besar untuk mencapainya. Ia bukan sasaran orang lain yang kita serap, ia adalah sasaran kita. Ia mencerminkan nilai-nilai kita yang paling dalam, bakat unik kita, pengertian misi kita. Dan sasaran ini tumbuh dari pilihan kita dalam hidup. Sasaran yang efektif, berfokus terutama pada hasil, dan bukan aktivitas. Ia mengidentifikasi di mana kita ingin berada, dan dalam prosesnya, membantu kita menentukan di mana kita berada sekarang. Ia memberi kita informasi penting tentang bagaimana cara untuk tiba di sana, dan memberitahu kita ketika kita telah tiba. Ia menyatukan upaya dan energi kita. Ia memberi makna dan tujuan kepada semua yang kita kerjakan, dan ia akhirnya dapat menerjemahkan diri ke dalam aktivitas harian, sehingga kita menjadi proaktif. Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Setiap hari kita menciptakan hal-hal yang akan memungkinkan kita memenuhi pernyataan misi pribadi kita. Peran dan sasaran memberi struktur dan arah yang terorganisir pada misi pribadi kita. Jika kita belum mempunyai pernyataan misi pribadi, inilah tempat yang tepat untuk memulai. Kita akan mendapatkan perspektif menyeluruh mengenai hidup kita dan pengertian tentang arah kita hanya dengan mengidentifikasi pelbagai bidang kehidupan kita dan 2 atau 3 hasil penting yang kita rasa harus kita capai dalam tiap bidang untuk maju. Jadi, bab kebiasaan 2 merujuk pada tujuan akhir sebab menulis dan menggunakan pernyataan misi pribadi. Dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, menekankan bahwa pernyataan misi pribadi adalah alat yang sangat kuat dalam menciptakan kehidupan yang seimbang, terarah, dan bermakna. Dengan mengetahui secara sadar apa yang penting dalam hidup, kita dapat menghindari hidup yang hanya reaktif dan mulai merancang kehidupan secara sadar berdasarkan prinsip-prinsip abadi. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.